Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kepuasan kompensasi karyawan berdasarkan kuesioner yang telah saya berikan kepada rekan saya, kerabat saya, yaitu Dewi, yang berada di bidang food and beverage atau F&B, tepatnya di divisi baker and marketing. Pada masa kerja 2 tahun, video ini berisikan ringkasan hasil pengolahan skor kuesioner, interpretasi tingkat kepuasan, serta pertimbangan apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kompensasi. Menurut hasil pengisian kuesioner, kuesioner di sini terdiri menjadi 4 kategori. Yang pertama kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, kenaikan gaji, dan struktur administrasi pembayaran. Dari hasil pengisian, dari sebagian besar menjawab setuju jika dijumlahkan kompensasi langsung nomor 1, 2, dan 3 mendapatkan total skor 12 yang menunjukkan bahwa responden sudah puas. Yang kedua, kompensasi tidak langsung nomor 4 dan 5. Kompensasi tidak langsung ini memperoleh skor 8 yang berarti si kerabat saya itu sudah puas. Dan yang ketiga, kenaikan gaji nomor 6 dan 7 mendapatkan skor 8 juga, yang berarti ini berada di kategori sudah puas. Struktur dan administrasi pembayaran nomor 8 dan 9 mendapatkan skor 8 yang dinyatakan sudah puas. Secara keseluruhan, responden merasa puas terhadap kompensasi yang diterimanya meskipun belum masuk kategori sangat puas. Untuk analisis, menurut hasil analisis saya, hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memberikan kompensasi yang cukup baik dari sisi gaji pokok, tunjangan maupun proses administrasi pembayaran. Namun terdapat indikasi bahwasanya beberapa aspek ini harus ditingkatkan. Misalnya, kenaikan gaji dinilai cukup baik namun belum selesai terhadap level sangat puas, sehingga responden masih berharap adanya peningkatan yang level signifikan. Tunjangan yang diberikan cukup membantu, tetapi mungkin belum terlalu beragam atau belum tentu sepenuhnya menjawab kebutuhan karyawan. Yang ketiga, rekomendasi yang harus dilakukan oleh perusahaan yang pertama, menaikkan transparansi kebijakan kenaikan gaji. Perusahaan perlu menjelaskan secara lebih terbuka mengenai faktor apa saja yang menentukan kenaikan gaji setiap tahunnya. Hal ini sangat penting untuk menciptakan persepsi keadilan dan mengurangi ketidakpastian bagi karyawan. Yang kedua, melakukan benchmarking terhadap industri sejenisnya. Perusahaan dapat membandingkan struktur gaji dan tunjangan dengan perusahaan lain di industri food and beverage atau F&B untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan tetap kompetitif. Yang ketiga, memperluas bentuk kompensasi tidak langsung. Beberapa opsi yang bisa ditambahkan, yang pertama, tunjangan kesehatan, subsidi makan, program latihan pengembangan, atau insentif berbasis kinerja. Yang keempat, sistem administrasi pembayaran. Walaupun sudah baik, perusahaan dapat meningkatkan kualitasnya melalui sistem penggajian yang lebih cepat, slip gaji digital, atau informasi potongan dan tunjangan yang lebih transparan. Yang kelima dan terakhir, memberikan program penghargaan non-finansial, pengakuan atas prestasi karyawan seperti Employee of the Month, atau penghargaan lainnya dapat menambahkan motivasi bagi karyawan dan meningkatkan persepsi keadilan kompensasi. Mungkin demikian analisis yang dapat saya sampaikan mengenai kepuasan kompensasi dan pertimbangan perusahaan untuk meningkatkannya. Semoga rekomendasi ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam karyawan, dalam meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja karyawan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Berapa menit saja?